Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita mau worship Tuhan, nyembah Tuhan bareng-bareng. Kita mau meninggikan nama Tuhan, biar nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman terang di langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman terang di langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan aman dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Mari semua katakan, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu.
bersama-sama katakan, oh praise the name. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, everybody sing, oh praise the name. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, everybody will say, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh praise the name. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise Him forever and more. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise Him for endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord, mari lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kami terlalu percaya Tuhan, Engkau jalan keluar dalam setiap permasalahan kami Tuhan. Karena itu hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyembah Engkau Raja di atas segala Raja, sumber hidup kami Tuhan, sumber berkat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. Never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. Everybody say, even I don't
Shalom YHS New Generation. Dimanapun kalian berada, saya percaya kita semuanya mengalami sesuatu yang hebat dan luar biasa di dalam Tuhan. Setuju katakan amin. Oke, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini, yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan, buat setiap hidup kami Tuhan boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur buat ibadah yang luar biasa banget. Dan saat ini kami membuka hati kami Tuhan, memberikan hidup kami untuk Tuhan berfirman, Tuhan berbicara buat setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, setiap kami yang mendengar, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami dibangkitkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Hari ini saya akan menyampaikan tentang It's Not Over. Ini belum berakhir. Teman-teman, ada begitu banyak orang saat ini mengalami permasalahan. Mungkin kalian juga lagi ngalamin permasalahan. Entah diputus pacar, entah tiba-tiba sekolah berantakan, entah tiba-tiba pekerjaan semuanya berhenti, entah tiba-tiba keadaan rumahmu atau keluargamu lagi kacau banget, gak stabil, tidak dengan damai sejahtera, semuanya lagi kacau, semuanya lagi chaos. Dan sepertinya di pandangan manusia is over. Semuanya kayaknya berakhir. Sepertinya udahlah, habislah hidup saya. Saya udah ditinggal pacar saya. Pacar saya lebih memilih orang lain daripada saya. Atau mungkin kalian yang lagi punya pekerjaan, wah saya kena PHK. Kayaknya ini semuanya sudah berakhir. Gak ada harapan lagi buat saya bangkit. Gak ada harapan lagi buat saya hidup. Come on. Teman-teman, saat ini saya mau menyampaikan buat teman-teman yang ada di sini. Ini belum berakhir. It's just a beginning. Ini baru permulaan. Permulaan apa? Permulaan untuk setiap kita di bawah Tuhan mengalami hal-hal yang supranatural. Hal-hal yang ajaib. Hal-hal yang luar biasa. So jangan putus asa dengan apapun yang sedang kau alami hari-hari ini. Sebab Tuhan sediakan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupanmu. Teman-teman, saya mau menyampaikan seperti ini. Di dalam Yesus ya, hidup itu bukanlah sebuah permainan yang bisa game over. Namun hidup adalah sebuah perjalanan di mana Tuhan yang take over hidup kita. Amin. Hidup ini adalah sebuah perjalanan long journey with God, di mana Tuhan itu yang take over semuanya dalam kehidupanmu. Tuhan yang take over pasangan hidupmu, Tuhan yang take over sekolahmu, Tuhan yang take over pekerjaanmu, Tuhan yang take over keluargamu, Tuhan yang take over semuanya yang ada di dalam setiap hidup kita. And you know what? Kalau Tuhan yang take over, maka segala sesuatu yang buruk akan jadi baik. Segala sesuatu yang lagi kacau akan jadi stabil. Segala sesuatu yang kayaknya nggak jelas banget akan jadi kepastian di sana. Segala sesuatu yang buntu Tuhan akan buat ada jalan keluar di sana. Kenapa? Karena Tuhan yang take over segala sesuatunya dalam hidup kita. Guys, it's not over. Semua yang percaya katakan amin. Tulis amin di komen saudara. Nah, kenapa saya mau berani katakan bahwa it's not over? Sebab yang pertama, Tuhan siapkan a new future. Atau Tuhan persiapkan masa depan buat setiap kita. Masa depan yang baru, masa depan yang baik, masa depan yang luar biasa buat Anda dan saya. Sama-sama baca di Amsal 19 ayat yang ke-20. Firman yang ngomong kayak gini. Sebab masa depan itu pasti ada dan harapanmu tidak akan musnah. Amin. Firman ngomong dengan jelas bahwa masa depanmu itu pasti ada. Tuhan bilang, Tuhan gak pernah bilang gini, semoga kamu punya masa depan. Mudah-mudahan kamu punya masa depan. Enggak. Firman ngomong dengan jelas bahwa masa depan itu pasti ada.
So don't give up guys. So jangan putus asa hari-hari ini. Sebab it's not over. Ini tidak berakhir. Ini tidak mengakhiri segala sesuatunya. Duniamu belum berakhir. Segala sesuatunya belum selesai. Justru ada sesuatu hal yang baru yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Di mana Tuhan akan memberikan masa depan yang baik dalam kehidupanmu. Masa depan yang luar biasa. Bahkan jauh lebih dahsyat dari apa yang pernah kau pikirkan. Bahkan jauh lebih keren dari apa yang pernah kau mimpikan. Kalau hari-hari ini kau punya cita-cita, tiba-tiba sepertinya aduh, it's over. Ini sepertinya kok tidak sesuai dengan harapan. Saya sepertinya nggak bisa lagi kuliah. Sepertinya saya tidak bisa meneruskan studi saya dengan baik. Kayaknya semuanya stop, semuanya serba nggak pasti. Kapan COVID ini akan selesai? Kapan semuanya ini akan berakhir? Kapan permasalahan ini akan selesai? Dan sepertinya nggak ada harapan lagi buat saya menata masa depan. Kayaknya semuanya kabur, semuanya nggak jelas, semuanya nggak pasti. Guys, saya mau ingatkan kembali bahwa kepastian di dalam kehidupanmu cuma dapat di dalam Yesus. Segala sesuatunya boleh gak pasti di luar sana, tetapi percaya di dalam Yesus engkau pasti punya masa depan. Why? Kita punya masa depan yang baik karena Tuhan tidak pernah masa bodoh dengan masa depan kita. Kita punya Tuhan yang tidak cuek dengan masa depan kita. Kita punya Tuhan yang tidak masa bodoh dengan kehidupan Anda. Kita punya Tuhan yang selalu terlibat aktif untuk menolong. Kita punya Tuhan yang senantiasa terlibat aktif untuk menopang. Kita punya Tuhan yang selalu terlibat aktif untuk menyediakan masa depan yang super duper keren buat kita semua. Katakan super duper keren. Amin. Nah teman-teman, saya mau encourage teman-teman saat ini. Mungkin kali ini kau menghadapi sebuah permasalahan yang membuat hidup kita akhirnya seperti menemukan jalan buntu. Guys, saya mau katakan it's not over. It's just a beginning. Ini baru permulaan untuk setiap kita di bawah Tuhan masuk dalam sebuah perjalanan yang supranatural, perjalanan yang penuh dengan mujizat, sebab Tuhan sediakan masa depan yang baik buat kita semua. Yang kedua, tidak hanya masa depan yang baik yang Tuhan sediakan buat kau dan saya, tetapi yang kedua adalah ada favor of God, ada kemurahan Tuhan, ada perkenanan Tuhan. Mari sama-sama buka di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6. Dikatakan seperti ini, sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal di dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Wow, I love this verse. Saya suka banget ayat ini. Kenapa? Firman ngomong kayak gini, di dalam Yesus kita itu gak kejar sesuatu hak. Kita nggak kejar berkat, kita nggak kejar kemurahan, kita nggak kejar sesuatu yang baik, kita nggak kejar sesuatu yang dahsyat, kita nggak kejar miracles, tapi yang ada adalah kita dikejar. Firman ngomong kayak gini, kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku. Guys, jangan khawatir, jangan takut. Sebab seumur hidupmu, selama engkau ada di dunia ini, selama engkau hidup, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang supranatural itu mengikuti engkau. Engkau bukan lagi orang yang mengejar berkat, tapi engkau orang yang dikejar berkat. Percaya, katakan amin teman-teman. Ada kemurahan Tuhan di sana. Tuhan tidak cuma kasih kita hidup,
Ya kan? Tuhan gak cuma kasih kita sesuatu hal yang dapat kita kerjakan di dunia ini, enggak. Tetapi Tuhan kasih kita hidup yang penuh dengan kemenangan, hidup yang penuh dengan kelimpahan, hidup yang penuh dengan mujizat. Engkau ada di dunia ini gak hanya sekedar bangun, tidur, makan, kerja, sekolah. Cuma itu aja. Enggak. Tetapi Tuhan kasih engkau hidup yang dahsyat, hidup yang luar biasa, hidup yang super duper keren. Kenapa? Karena di sepanjang hidupmu ada kemurahan Tuhan di sana. Ada kebaikan Tuhan di sana yang akan mengikuti kita. Setiap hari, setiap saat. Tuhan gak pengen kita lewatkan hari-hari kita tanpa kita menikmati kemurahan Tuhan. Tanpa kita menikmati perkenanan Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu dahsyat. Yesus itu ajaib. Saudara, saya mau katakan kayak gini. Jika kita mendapatkan favor, itu bukan karena kita layak sebenarnya. Namun karena kita adalah favoritnya Tuhan. Guys, coba ngomong sama dirimu sendiri. Saya favoritnya Tuhan. You know what? Pada waktu kita dipandang Tuhan sebagai orang-orang yang favorit di matanya, tidak akan pernah Tuhan biarkan engkau hidup dalam penderitaan. Tidak akan pernah Tuhan akan biarkan engkau hidup dalam kekalahan. Tidak akan pernah. Tapi yang ada adalah Tuhan akan berdiri. Dia akan membela engkau. Dia akan berperang menggantikan engkau. Dia akan menolong engkau. Dia akan mengubahkan apapun yang mati di dalam kehidupanmu menjadi kehidupan. Apapun yang sedang chaos di dalam kehidupanmu menjadi sesuatu yang dahsyat. Apapun yang buruk akan Tuhan ubah menjadi sesuatu yang baik. Kenapa? Karena Anda dan saya adalah favoritnya Tuhan. Kita kesayangannya, kita biji matanya, kita anak-anaknya Tuhan. Tapi Kak, saya sedang melakukan dosa. Tapi Kak, saya salah ambil keputusan. Tapi Kak, saya melakukan sesuatu hal yang sepertinya tidak dapat diampuni. Saya bikin malu keluarga. Saya pacaran sembarangan dan akhirnya saya hamil di luar nikah. Pacar saya gak mau tanggung jawab. Tapi Kak, saya melakukan satu perbuatan yang keji. Saya melakukan perbuatan yang jahat. Guys, selama-lamanya kau tetap miliknya Yesus. Sekali kau dimiliki Yesus, selama-lamanya kau miliknya Yesus. Dan kamu tahu gak? Kalau kita ini miliknya Yesus, tidak pernah ada ceritanya Tuhan buang kita. Tidak pernah ada ceritanya Tuhan lupakan kita. Tapi yang ada, Tuhan akan bangkitkan kau kembali. Tuhan akan pulihkan kau kembali. Tuhan akan tolong kau kembali. Dan kemurahan Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupanmu. Jangan hanyut di dalam rasa bersalahmu. Mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang salah. Kita salah mengambil keputusan, kita salah bertindak, kita salah berpacaran, kita jatuh di dalam lubang yang sama. Tetapi dengar baik-baik, kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sedalam apapun engkau jatuh, Tuhan akan semakin dalam mencurahkan kemurahannya buat engkau dan saya. Sebab Tuhan tidak ingin engkau terus-menerus hidup di dalam lembah kekelaman. Tetapi Tuhan ingin engkau hidup di dalam lembah berkatnya Tuhan. Lembah kemenangannya Tuhan. Bersama dengan Yesus engkau pasti bangkit. Bersama dengan Yesus engkau pasti pulih. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa saya berani berkata bahwa it's not over? Yang ketiga, yang terakhir adalah sebab Tuhan memberikan kita freedom. Tuhan membebaskan kita. Tuhan menyediakan kemenangan buat setiap kita. Mazmur 138 ayat yang ke-7 berkata, "Jika aku berjalan di tengah-tengah kesukaran, Engkau Tuhan memberi aku kehidupan. Engkau mengulurkan tanganmu menahan amarah musuh-musuhku, serta tangan kananmu membebaskan aku." Wow. Kalau hari-hari ini kau lagi mengalami kesukaran, don't worry, just be happy. Why? Karena Tuhan sanggup membebaskan engkau. Kalau saat ini kau dalam kondisi yang terjepit, terjebak,
dalam kesesakan, don't worry, just be happy. Kenapa? Karena Tuhan pasti membebaskan engkau. Saya mau ngomong kayak gini teman-teman. Kehidupan yang bebas itu bukan berarti hidup sembarangan, tetapi hidup seutuhnya. Apa yang saya maksud? Kita dikatakan orang yang bebas, bukan berarti kita selebor hidup, kita ceroboh hidup, kita seenak aja hidup. Enggak. Tapi kita dimerdekakan Tuhan, kita dikasih hidup yang utuh. Yang utuh, Tuhan pengen kita hidup seutuhnya. Maksudnya apa? Kita tidak hanya menikmati surga nanti kalau kita sudah dipanggil pulang. Enggak. Tapi Tuhan juga pengen engkau menikmati surga itu ada di bumi. Ada di dalam studimu, ada di dalam keluargamu, ada di dalam relationshipmu. Tuhan juga pengen engkau menikmati hal-hal yang supranatural. Tuhan juga pengen selama kau ada di dalam dunia ini kau mengalami mujizat. Kau mengalami terobosan, kau mengalami keajaibannya. Cuma permasalahannya seringkali kita hidup itu gak seutuhnya. Masih separuh-separuh, masih setengah-setengah kita punya hidup. Gak semaksimal mungkin kita punya hidup. Kau punya kuasa di dalam kehidupanmu, tapi gak pernah kau aktifkan. Kau punya senjata di dalam kehidupanmu, senjata rohani itu ada dalam kehidupanmu, tapi pada waktu badai datang, engkau lupa. Engkau lupa kalau kau punya pertahanan. Kau lupa kalau kau punya kekuatan. Nah, Tuhan ingin kita hidup seutuhnya. Tuhan pengen kita punya kehidupan itu menguasai dunia, bukan dikuasai dunia. Teman-teman, hari-hari ini saya lagi ngalami sebuah permasalahan yang sangat berat sekali. Hari-hari ini saya mengalami sebuah permasalahan di mana saya mengalami penipuan. Dan akhirnya 2 rekening, 2 account saya ludes habis, saudara. Tidak hanya saya mengalami sebuah penipuan, tetapi data-data saya disalahgunakan oleh beberapa oknum. Dan sehingga terjadi pencemaran nama baik di sana. Akhirnya saya dikata-katain sesuatu hal yang gak baik banget. Dan akhirnya teror mulai masuk, ancaman-ancaman mulai masuk, saudara. Dan saya terpaksa harus mengurus ke jalur hukum. Kenapa? Karena sudah benar-benar meresahkan. Saudara, secara manusia, saya mau jujur buat teman-teman bahwa wah, di pikiran saya, meskipun saya pastor juga manusia, guys. Tahu gak apa yang dalam benak saya? Wah, selesai karir saya. Selesai karir pelayanan saya. Selesai sudah. Buat apa selama ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi ternyata saya gagal jadi teladan. Saya gagal jadi panutan. Saya nggak berhati-hati dalam memanage keuangan dan akhirnya kena tipu. Dan akhirnya saya mengalami fitnah. Akhirnya saya mengalami teror. Saya mengalami pencemaran nama baik. Cara manusia ada rasa bersalah di sana. Ada rasa malu di sana. Ada rasa nggak percaya diri. Ada ketakutan di sana. Sempat saya ngalami yang namanya panic attack. Tapi puji Tuhan, akhirnya Tuhan sembuhkan saya. Tuhan sembuhkan saya. Dan saya percaya, saudara, apakah permasalahan saat ini sudah selesai? Saya mau katakan, saya imani sudah selesai. Meskipun keadaannya masih, terornya masih masuk, pencemaran nama baiknya masih merajalela kemana-mana. Tapi saya percaya masalah saya pasti selesai di tangan Tuhan. Saya tidak mau andalkan manusia lagi. Saya nggak mau pakai kekuatan saya lagi. Saya nggak mau pakai cara pikiran saya lagi untuk menyelesaikan. Saya mau serahkan ke Tuhan. Sebab my battles belong to God. Peperangan saya itu miliknya Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang berperang menggantikan saya, Tuhan pasti memberikan kemenangan buat saya. Nah, teman-teman, sepertinya secara manusia saya ngomong selesai sudah karir pelayanan saya. Nah, akhirnya saya membuat sebuah pengakuan kepada semua orang yang mengundang saya pelayanan. Saya ngomong sama mereka dengan segala permasalahan saya yang saya hadapi, dengan kesalahan saya. Saya salah mengambil keputusan. Saya melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik. Nah, sehingga merugikan banyak orang. Dan akhirnya pada waktu saya melakukan pengakuan, saya ngomong sama mereka bahwa kalau sekarang engkau gak panggil saya pelayanan, saya gak apa-apa. Kenapa? Karena buat saya gagal jadi teladan. Saya gagal jadi panutan.
Tapi teman-teman tahu nggak? Semua orang berbicara bahwa tidak, Tika. Justru di masa-masa yang seperti ini, engkau harus tetap maju berdiri dan tetap melayani Tuhan. Kenapa? Karena engkau mau dipakai Tuhan jauh lebih tinggi. Kau mau dipromosikan Tuhan jauh lebih tinggi. Secara kacamata manusia, saya lagi dibanting ke bawah. Betul-betul direndahkan, dibanting di bawah. Ada rasa bersalah, ada rasa malu, ada intimidasi, ada ketakutan di sana. Tapi di kacamata Tuhan, saya sedang diangkat Tuhan tinggi. Ini belum selesai, Tika. It's not over, Tika. Ini belum selesai. Ini baru permulaan di mana promosi itu akan datang di dalam kehidupanmu. Teman-teman, saya lagi saksikan sebuah kesalahan yang saya alami. Tetapi saya juga mau saksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Masa depan yang Tuhan sediakan. Sesuatu yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Itu sedang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya. So apapun keadaanmu hari-hari ini, kau pernah melakukan kesalahan, kau pernah salah mengambil keputusan, kau pernah berbuat yang jahat, saya mau katakan, it's not over. Bukan berarti Tuhan buang engkau, bukan berarti Tuhan lupakan engkau, tapi it's just a beginning, a new beginning, permulaan yang baru untuk Tuhan memulihkan engkau, permulaan yang baru untuk Tuhan mengangkat engkau naik level, permulaan yang baru untuk Tuhan mempromosikan engkau. Amin. Saya berharap biar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat teman-teman dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang diberkati hari ini, mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya! Hey! Mari dengan iman kita nyanyikan pujian ini. Katakan kau batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh.
Wave your hands. Hey. Woo. Amin. Sama-sama katakan agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus, sama-sama katakan bersorak. Tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus, sama-sama katakan bersorak. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Puji Tuhan, kita semuanya pasti diberkati dengan ibadah kita hari ini. Dan jangan lupa, every Saturday, setiap Sabtu, kita akan ketemu lagi secara online di YouTube channel YHS New Generation. Teman-teman, kalau kau diberkati, jangan simpan berkat untuk dirimu sendiri, tapi share ke teman-temanmu semua, supaya mereka juga merasakan mendapatkan berkat yang sama. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen. Saya percaya kita semuanya pasti diberkati Tuhan. Yuk sama-sama angkat kedua tanganmu, kita berdoa. Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu saat ini. Apapun keberadaan mereka, apapun yang sedang mereka alami, aku percaya Tuhan, Firman-Mu sudah membebaskan setiap kami. Setiap kami sudah dipulihkan, setiap kami sudah dibangkitkan. Kami menerima harapan yang baru. Ada masa depan yang luar biasa dalam genggaman tangan kami. Ada kemurahan Tuhan yang mengikuti hidup kami. Ada kebebasan, ada freedom, ada kemenangan yang Tuhan berikan buat setiap hidup kami. Dan kami sudah terima yang terbaik dari Bapa Yahweh dan Putranya Tunggal dalam Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus. Dari hari ini sampai selama-lamanya kami dijadikan generasi yang gagah perkasa. Generasi pahlawan, generasi pencetak sejarah, revivalist generation terjadi, tergenapi di dalam setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Yesus Hawasia, bless you.